makanya penting bagi kalian mau scripting ya, itu scriptingnya isinya tentang syukur. Contoh misalnya kita mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau sharing tentang istighfar dan juga sholawat yang dikombinasi dengan teknik the law of attraction atau hukum tarik menarik. Nah, selengkapnya tonton terus videonya ya. Biasanya nih kalau kita lagi punya hajat atau keinginan tertentu, kita kan sering berdoa meminta terus ya. Nah, sesekali gitu, cobalah untuk mensyukuri ya teman-teman, karena di siapapun itu ya motivatornya, entah itu ulama ya, entah itu mungkin pakar-pakar loa gitu ya, tentang energi syukur gitu. Energi syukur itu adalah lebih kepada energi penerimaan. Kita nerima sepenuhnya apa yang kita inginkan itu terwujud. Nah, itu yang agak sulit sih, tapi ini juga bisa menjadi langkah yang langkah lain gitu, atau jalan lain untuk bisa mewujudkan manifestasi tentunya. Nah, kita jujur aja nih teman-teman ya, misalnya kita tuh berdoa dengan meminta, ya Allah aku minta rezeki yang banyak, ya Allah aku minta apa, mengindikasikan gitu ya, sesuatu yang kita mintakan sama Allah berarti kita itu belum punya atau tidak punya hal itu gitu. Nah, sedangkan ya memang kita harus meminta kepada Allah ya, cuman perasaan yang mengiringi pada saat kita berdoa itu apa gitu. Kalau memang dengan kita ya Allah minta A, minta B, minta C gitu ya, tapi perasaan kita sudah merasa memiliki A, B, C gitu ya, udah merasa pantas untuk A, B, C gitu ya, nggak apa-apa. Tapi takutnya kalau kita doa minta terus itu, tapi kalau perasaannya itu justru kayak belum punya atau nggak punya, nah itu yang justru menurut aku ya, itu yang justru menghalangi terkabulnya keinginan kita. Karena doa ini kaitannya dengan pikiran bawah sadar ya teman-teman, bukan pikiran sadar. Makanya orang-orang yang berdoa itu di teknik loa atau the law of attraction itu harus bisa mengendalikan atau kita yang harus mengendalikan pikiran dan perasaan gitu, supaya pikiran dan perasaan selaras dengan yang kita doakan. Nah, salah satunya untuk kita supaya aktif ya, mengaktifkan pikiran bawah sadar bahwa kita itu memang pantas untuk A, B, C tadi, yaitu dengan cara menerima. Nah, menerima apa yang kita doakan. Di sini kita bersyukur dulu ya, bersyukur di awal, berterima kasih di awal sebelum apa yang kita inginkan itu terjadi. Ya, istilah gini, berterima kasih sebelum keajaiban itu terjadi gitu. Karena ini salah satu cara untuk memanipulasi pikiran bawah sadar bahwa kita sebenarnya udah nerima itu gitu. Kalau di agama kita gitu ya, Rasulullah gitu ngajarkan selalu dengan sifat qanaah atau merasa cukup. Nah, merasa cukup inilah yang menarik kecukupan lainnya. Jadi pada saat kita berdoa, kita berterima kasih sama Allah atas hajat-hajat kita gitu ya. Artinya kita memberi tanda di pikiran bawah sadar bahwa kita layak menerima. Kita udah ada sekarang, udah cukup dengan hal itu sekarang. So, jadi yang terjadi adalah kita akan menarik hal itu ke dalam hidup kita. Karena perasaan kita ada gitu. Perasaan kita punya. Beda kalau perasaan kita nggak ada, perasaan kita nggak punya. Nah, itu nanti justru akan menarik yang nggak punya gitu. Makanya kita memanifestasi sesuatu itu harus dengan penuh rasa syukur ya. Penerimaan gitu, supaya kita yang tertangkap di pikiran bawah sadar itu adalah kita menerima hal itu gitu, kita ada hal itu ada di hidup kita. Nah, makanya penting bagi kalian mau scripting ya, itu scriptingnya isinya tentang syukur. Contoh misalnya kita mau penghasilan 5 juta per bulan gitu ya, atau 10 juta per bulan gitu, tulis aja gitu, ya Allah terima kasih, hari ini penghasilanku sudah mencapai 10 juta per bulan. Ya Allah, terima kasih akhirnya aku udah bisa ngajak jalan-jalan ke mana aja orang-orang yang aku sayangin. Ya Allah, akhirnya aku bisa ke sana, aku bisa ke sini. Itu buat hal itu di scripting kita sehari-hari. Dan buat hal itu menjadi doa kita sehari-hari atau afirmasi kita sehari-hari. Di doa itu kan ada kata-kata yang sudah saklek ya, misalnya kayak kita mendoakan orang tua, Robbik Firli, wali walidayah, itu kan nggak bisa dirubah ya. Kemudian doa untuk
kebaikan kita dunia dan akhirat gitu kan. Nah, pancaran rasa apa yang kita keluarkan saat kita berdoa misalnya, ya Allah berilah aku kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Berarti kan pikiran perasaan kita dipenuhi oleh kebaikan. Nah, sama juga dengan kita minta apa, minta segala sesuatu dalam hidup kita, berarti pikiran dan perasaan kita dipenuhi oleh sesuatu itu gitu, bahwa sesuatu itu memang udah terjadi dan udah kita terima sekarang. Jadi setelah riyadhah istighfar gitu ya, kita baca sholawat, terus kita bilang aja ya Allah, doanya ya Allah terima kasih penghasilanku sudah mencapai berapa, ya Allah terima kasih akhirnya aku udah apa gitu isi, ya Allah terima kasih akhirnya aku udah mendapatkan apa yang aku inginkan berupa apa gitu ya. Jadi energi dan pikiran dan perasaan kita tuh mengandung energi, mengandung energi apa ya, ada gitu. Jadi kita berterima kasih duluan meskipun hal itu udah terjadi, supaya pikiran bawah sadar itu menangkapnya bahwa oh ya dia udah punya itu gitu, dia layak untuk dapat itu gitu ya. Kita pesen barang gitu ya, kursi gitu ya, ke toko, terus kita DP duluan teman-teman, kita DP duluan pekerjaan itu gitu, pesanan kita itu gitu. Otomatis yang terjadi adalah apa? Bagi pemilik tokonya atau orang yang ngerjain barang kita itu tadi, dia akan lebih kayak fokus gitu, lebih kayak ini harus bener-bener nih dikerjain, ini harus on time nih karena udah di DP duluan, nggak mungkin meminimalisir rasa kecewa pelanggan gitu ya kan. Nah, sama halnya misalnya aku ada job gitu ya, membuat laporan keuangan perusahaan gitu. Dan perusahaan tuh DP duluan di aku. Otomatis aku kayak punya beban harus menyelesaikan ini tepat waktu dan sebaik-baiknya. Fokusku itu lebih kepada orang yang kasih DP. Meskipun yang nggak dikasih DP juga kita akan menyelesaikan semaksimal kita. Tapi beda banget sama yang udah dikasih DP gitu. Orang kasih DP ke kita gitu. Nah, begitu juga ungkapan syukur yang kita berikan di awal pada saat kita masih memesan doa itu gitu. Jadi berterima kasih sebelum keajaiban itu terjadi sama dengan kita mendp pesanan ya sebelum pesanan itu selesai. Otomatis ada kayak kita itu priority gitu loh, diprioritaskan gitu loh. Karena ya kalau dalam agama kan energi syukur ini menarik segala hal yang baik-baik ya, kebahagiaan, kedamaian, kelapangan gitu kan. Nah, jadi kita syukuri dulu pesanan kita, doa kita di awal, seolah itu udah terjadi ya, kemudian udah pasrahin gitu. Kita nggak mungkin nanya-nanya terus pesanan kita, apalagi udah di DP gitu ya. Pasti selesai itu, pasti dikerjakan dengan baik gitu loh. So, sama juga dengan kita gitu. Setelah ngalamin istighfar dan sholawat, kita udah bersyukur atas doa-doa kita, ya udah diproses, itu pasti diproses gitu. Apalagi udah di DP, udah kita ungkapin syukurnya, nah itu akan diprioritaskan insya Allah. Sebenarnya cirinya apa sih? Kalau aku sih bedanya gini ya teman-teman, perasaan tuh lebih plong gitu. Kemudian ide itu lebih cepat masuk. Kita ada mengalami satu kesalahan atau satu kendala itu cepat kayak punya kayak pengingat gitu loh. Oh ini salah, oh ini harus kayak gini gitu. Bahkan saat kita dalam mencapai hajat gitu ya, terus kita kayak malas-malasan tuh langsung ada yang ngingetin gitu. Oh jadi kita rajin lagi. Nah itu kalau menurut aku pertandanya bahwa oh ya jalan yang aku tempuh itu udah bener gitu, itu jalan menuju yang aku mau gitu. Nah nanti terbuka sendiri jalan-jalannya itu tanpa kita sadarin. Kita kasih DP aja dulu yuk atas hajat-hajat kita yang mungkin masih on the way sekarang, yang kita mintakan sama Allah ya. Jangan selalu meminta gitu, kasih DP syukur ya, ucapan penerimaan, ucapan kebahagiaan, kebersyukuran atas hadirnya apa yang kita inginkan itu ya, meskipun itu kenyataannya belum terjadi. Tapi di sini hukum tarik menarik, tidak peduli akan realita apa, yang dipedulikan adalah ya semesta itu pikiran dan perasaan kita. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.